Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mifatun Mujahidah dengan NIM 2465058. Kali ini saya akan mempresentasikan membahas tentang pengelolaan database dan teknik pengambilan data dalam MySQL. Materi ini disusun oleh Mifatun Mujahidah dengan NIM 2465058 dengan tujuan membantu pemula memahami proses awal bekerja dengan database. Nah, di latar belakang, database merupakan bagian penting dalam sistem informasi karena berfungsi untuk menyimpan, mengolah, dan mengelola data. XAMPP menyediakan lingkungan server lokal yang memudahkan kita menjalankan database tanpa harus menggunakan server online. Sementara itu, SQL adalah bahasa yang digunakan untuk mengelola data dalam database. Dengan memahami kedua hal ini, proses pengolahan data akan menjadi lebih mudah dan terstruktur. Rumusan masalah. Pada materi ini, terdapat beberapa pertanyaan utama yang ingin dijawab, yaitu bagaimana cara menginstal XAMPP, bagaimana membuat dan mengelola database di MariaDB, bagaimana menjalankan perintah SQL untuk mengolah data. Nah, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Bagaimana cara menginstal XAMPP? XAMPP dapat diinstal dengan mengunduh installer dari situs resminya, kemudian menjalankan file instalasi dan mengikuti langkah-langkah yang diberikan. Setelah selesai, XAMPP dapat dijalankan melalui kontrol panel untuk mengaktifkan Apache dan MariaDB. Pertanyaan yang kedua, bagaimana membuat dan mengelola database MariaDB? Nah, database dapat dibuat melalui PHP MyAdmin atau menggunakan perintah SQL seperti create database. Pengelolaan database dilakukan dengan membuat tabel, mengatur struktur kolom, memasukkan data, serta melakukan perubahan sesuai kebutuhan. Nah, yang pertanyaan yang ketiga, bagaimana menjalankan perintah SQL? Perintah SQL itu dijalankan melalui PHP MyAdmin atau terminal pada XAMPP. SQL digunakan untuk membuat tabel, memasukkan data, mengubah data, menghapus data, serta melakukan penyaringan data menggunakan klausa seperti where dan operator SQL. Nah, itu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Tujuan dari materi ini untuk memberikan pemahaman mengenai instalasi XAMPP, menjelaskan dasar-dasar SQL, serta menunjukkan contoh nyata dalam pembuatan dan pengelolaan database. Lanjut, instalasi XAMPP. XAMPP adalah paket server lokal yang berisi Apache dan MariaDB. Proses instalasinya sangat mudah melalui installer. Setelah terpasang, server dapat dijalankan melalui XAMPP kontrol panel. MariaDB akan aktif ketika modul MySQL dijalankan. Pembuatan tabel. Dalam database, tabel adalah tempat penyimpanan data yang terdiri atas baris dan kolom. Setiap kolom itu memiliki tipe data tertentu, dan struktur tabelnya harus dirancang dengan rapi. Kita juga bisa menambahkan aturan untuk setiap kolomnya agar data tetap konsisten. Mengubah struktur tabel dan memasukkan data. Nah, mengubah struktur tabel
Ada kalanya struktur tabel perlu diubah, misalnya menambah kolom, menghapus kolom, atau mengubah tipe data. Perubahan seperti ini harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak merusak data yang sudah ada. Nah, untuk memasukkan data itu, saat memasukkan data, pastikan data harus sudah sesuai dengan tipe kolom dan tidak melanggar aturan yang dibuat. Data sebaiknya diperiksa ulang agar tidak terjadi kesalahan. Jika ada kesalahan, data masih bisa diperbaiki. Mengubah dan menghapus data. Nah, untuk mengubah data mungkin perlu diperbarui jika ada perubahan informasi. Sedangkan penghapusan data itu dilakukan jika data sudah tidak relevan atau terjadi duplikasi. Menyaring data dan operator SQL. Perintah where digunakan untuk memilih data berdasarkan kondisi tertentu, baik angka, teks, maupun tanggal. Operator SQL seperti like, not, in, between, and, dan or membantu menyaring data agar lebih spesifik serta mempermudah proses analisis. Nah, dari materi tersebut kita bisa mengambil kesimpulan XAMPP membantu menyediakan server lokal untuk belajar database. MariaDB digunakan untuk mengelola data dengan SQL dengan memahami pembuatan tabel, pengolahan data, serta penggunaan operator penyaringan. Kita dapat menjaga kualitas database dan mengolah data dengan lebih efektif. Itulah penjelasan singkat dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.